Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita masih diberikan taufik dan hidayah, sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian yang lalu kita diarahkan untuk mengukur ketika kita ingin mengetahui hakikat tentang pribadi kita, hubungan kita dengan Allah, maka ukurannya adalah bagaimana ketika kita mendirikan sholat, sejauh mana kehusuan kita, kehadiran hati kita. Maka orang-orang yang memang sudah mendapatkan satu makom, satu kemuliaan dari Allah, itu ciri hal keadaan batinnya itu ketika beribadah tenang, khusyuk, ya. Kenapa bisa tenang? Kenapa bisa khusyuk? Karena di situ ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada penerimaan dari Allah? Karena kita ibadahnya, sholatnya tuh nggak neko-neko, satu titik lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Saya kasih analogi begini, ketika kita bertamu ke rumah seseorang dengan penerimaan yang tidak layak, orang itu yang punya rumahnya, ya, katakanlah begitu kita hadir, dia kurang begitu menerima kehadiran kita. Kira-kira kita orang yang bertamu itu nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Kenapa? Mungkin kehadiran tamu itu kurang begitu diharapkan, karena niatnya bertamu itu bukan karena Allah, ada hal lain yang dia inginkan dari tuan rumah. Nah, begitu juga dengan kita. Kita dari rumah bertamu ke masjid, bertamu ke Allah. Mungkin ketika memang di dalam jiwa kita itu masih ada hal-hal lain yang kita tuju selain Allah, penerimaan Allah pun kurang begitu
mantap buat diri kita, sehingga ketika kita melakukan sholat itu muncul kegelisahan, muncul ingin cepat-cepat berhenti sholat, ingin selesai sholat. Tapi kalau penerimaan dari Allah itu full, karena memang kita bertamunya pun hanya untuk Allah, tidak ada yang lain, Allah menerima kita, ya. Sehingga dengan penerimaan itu pun kita sholatnya itu sukun, sholatnya tenang, sholatnya khusyuk, sholatnya dengan satu kegembiraan bersama Allah. Bagaimana senangnya seorang tamu ketika dilayani dengan baik dengan tuan rumah. Begitu juga dengan kita, senang ketika kita beribadah kepada Allah karena dilayani dengan baik oleh Allah. Makanya ukurannya seperti itu. Atau contoh begini, kemarin kalau umpamanya kita sholat, kemudian kita tidak merasakan sesuatu dari sholat yang kita lakukan. Di sini jelaskan sebagai contoh, fa inna man jalasa sahibal miski abaqa alaihi min rihihi. Orang yang duduk dengan pedagang minyak wangi, ya, yang mempunyai minyak wangi, pasti dia akan aroma bau daripada orang yang punya minyak wangi itu akan merasakan, dan bahkan wanginya itu bisa nempel di baju kita, sehingga kita keluar dari tukang minyak wangi itu kita masih ada bau harumnya, ya, masih ada. Fa inna sholata, nah sholat itu mujalasatullah, sholat itu kita duduk bersama Allah, ya. Maka fa idza jalastahu wa lam yahsul laka minhu syai'un dalla zalika ala maradin fika wa huwa imma kibrun au ujbun au adamu adabin. Maka ketika kita duduk bersama Allah, kemudian walam yahsul laka minhu syai'un, kita tidak mendapatkan rasa apa-apa, apalagi rasa kenikmatan bersama Allah, itu kita nggak dapatkan itu dalla zalika ala maradin fika, itu menunjukkan bahwa di dalam jiwa kita, di dalam hati kita itu marad. Apa itu marad? Satu penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Apa penyakitnya? Wa huwa kibrun. Bisa jadi penyakitnya itu takabur, sombong, au ujubun, atau ujub, merasa paling hebat, merasa paling bersih, merasa paling rajin ibadah, au adamu adabin, atau ketika kita duduk bersama Allah itu tidak punya adab. Katakanlah kalau beribadah kan adabnya dengan ilmu. Nah, itulah yang menjadi penghalang. Artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita tidak merasakan apapun ketika sholat, atau setelah sholat tidak merasakan apa-apa keindahan bersama Allah, tidak ada dalam jiwa kita, berarti di dalam jiwa kita itu menunjukkan ada satu penyakit takabur, ujub, dan tidak berakhlak. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kembali bahwa yang menghalangi kita untuk mesra bersama Allah, yang menghalangi kita untuk betah duduk bersama Allah,
yang menghalangi kita ingin selalu bersama Allah, bahwa itu adalah takabur.